wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Kandidat Kapten Satwa MMH yang hadir dalam kesempatan Obes ini. Beliau akan memberikan sebagai narasumber tentang terkait masalah kondisi maritim dewasa ini yang sekaligus akan memberikan pengayaan pada kita pada pengurus yang akan terpilih nanti. Yang saya hormati para Dewan Pengawas, Ibu Dr. Chandramukti yang saya cintai, dan juga yang saya hormati Insinyur Ardata MSc, dan yang saya hormati abang kita Kapten Dr. Anton Siombing. Beliau adalah ketua ini yang dalam hal ini sebagai organisasi tertua di lingkungan maritim, yang di situ adalah sumber para praktisi maritim di dalam. Yang saya hormati abang kita Pak Rian Muhammad. Beliau adalah mantan sekjen. Kalau Pak Aris sampaikan, beliau sekjen, yang lainnya adalah pengganti. Dan beliau juga adalah bersama-sama dengan saya di PLN sebagai komisaris utama. Jadi saya selalu dibimbing dengan beliau, dan pada hari ini hadir sekaligus memberikan penyerahan surat keputusan. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan offline di sini, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang mengikuti online melalui Zoom meeting. Saya terima kasih khususnya juga kepada para taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dalam sekarang ini mengikuti Obes ini. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti sebagai kader penerus bangsa yang sekarang ini memang kita harus bagaimana mengembangkan maritim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau saya mengucapkan ini adalah musibah. Kalau orang-orang terdahulu ketika diberikan tugas mengucapkannya bukan alhamdulillah, tapi astagfirullahaladzim. Karena apa? Di balik jabatan itu ada amanah yang berat yang harus kita laksanakan. Saya punya tugas, kita ya sama-sama nanti, untuk bagaimana melaksanakan sesuai dengan amanat tadi. Ada program umum yang disampaikan oleh pimpinan rapat, mungkin menjadi pegangan kita, dan saya mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman semua yang ada di sini dan juga yang lainnya, terutama Bang Leon, Bang Anton, Adinda, Sahat, Satwa, dan semua untuk bisa membantu bagaimana mengoptimalisasi praktisi maritim yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita dengar tadi dalam Mars atau himnenya Pramarit. Kita ini hebat, Indonesia ini hebat sebagai negara maritim terbesar di dunia. Luas wilayah kita 2/3 adalah lautan. Tapi kondisinya belum bisa menjawab apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Nanti mungkin Pak Sat akan menjelaskan terkait kondisi seperti ini. Misalnya saja menyangkut masalah penegakan hukum. Nah, ini juga kita harus memberikan masukan. Tadi harapan dari Pak Umar, Dr. Ruman Aris sebagai Kepala Badan Pengkajian Transportasi. Nah, karena sudah keluar perpresnya ya,
Jadi mungkin ke depan jadi sebagai kepala BKT. Kita akan memberikan masukan terus. Mungkin tepat beliau itu sebagai pembina. Kalau pembina itu terlalu tinggi, menteri, dirjen sibuk, susah kita berkomunikasi. Nah, mudah-mudahan ini beliau dan kita akan sebagai ketua Dewan Pembina, kita lebih banyak berkomunikasi, menyikapi potensi maritim ini, apa yang kita kembangkan melalui Pramarin. Jadi praktisi maritim ini banyak di mana-mana, tapi kita belum terkonsolidasi. Mungkin tugas Pramarin bagaimana mengkonsolidasikan menyangkut masalah keanggotaan praktisi maritim menjadi satu di bawah Pramarin. Itu harapan kami, sehingga Pramarin bisa terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama Pramarin sebagai mitra pemerintah, sebagaimana tadi arahan dari Ketua Dewan Pengawas, kami sebagai pimpinan terpilih akan segera terus bersama mendampingi. Jadi mendampingi itu tidak harus ikut, tapi kami juga harus mengkritisi kalau memang kira-kira kebijakannya itu tidak membawa kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Tapi tentunya kewajiban kita terus membackup bagaimana menyangkut masalah kebijakan pemerintah dalam industri maritim bisa terus berkembang. Yang kami sampaikan tadi bahwa kita adalah negara yang luas. Nah, bagaimana maritim ini bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Program Nawacita baik dari jilid 1 dan jilid 2 mengharapkan bagaimana sumber daya maritim ini memberikan kontribusi kepada negara. Diharapkan tahun 2030 sebetulnya sudah mencapai di atas 30%. Walaupun banyak kesulitan, tapi kenyataannya yang terjadi ya mungkin karena negara kita maritim, pemahaman maritimnya belum sesuai yang sekarang. Bahkan kita itu harus punya rasa bergetar gitu melihat laut. Karena kita itu nenek moyang kita adalah pelaut. Nah ini untuk memahami seluruh warga negara Indonesia adalah kita bagian daripada lautan itu pun belum bisa kita harapkan. Mungkin nanti praktisi maritim kalau sudah berkembang, kita harapkan semua jiwa-jiwa nasional bangsa kita itu termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana lautan ini menjadi sumber daya yang bisa kita optimalkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih khususnya kepada Dewan Pengawas sebagai Ketua Formatur dan anggota atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan selama 4 tahun ke depan kami bisa mengemban amanah ini. Ya, tugas pokok kami mengkonsolidasikan organisasi. Semoga setiap daerah bisa terbentuk. Kebetulan di sini ada Komenwa yang juga memang memiliki kekuatan di seluruh Indonesia. Nah, Komenwa itu juga ada matra darat, laut, dan udara. Nah, kita bisa sinergikan dari matra laut bekerja sama. Ini ada Bang Dio ya, ada Bang Nasution ya, dan lain-lain ya. Mungkin bagaimana kontribusi praktisi maritim dari Komenwa Matra Laut dari sisi bela negara, karena ini adalah sebagai komponen pendukung dan juga komponen cadangan dari sisi bela negara. Misalnya menghadapi masalah yang sekarang ini semakin serius adalah masalah laut Cina Selatan atau di wilayah Natuna. Biarlah Matra Laut aja yang bicara ini. Gitu Bang Anton. Kita duduk depan lah ya sebelum tentara atau TNI yang bicara. Karena ini ranahnya adalah ranah Coast Guard. Sedangkan kita belum memiliki Coast Guard yang permanen. Tapi insya Allah mungkin dengan adanya PP 13 itu kelihatannya sudah mulai terlihat juga. Ada nampak pemerintah untuk segera membentuk Coast Guard ini. Saya rasa banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena terbatasan waktu, sehingga saya secara singkat sekali lagi, tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari Ketua Dewan Pengawas, Ayu, Pak Ardata, dan semuanya, dan juga pihak pemerintah dan senior-senior kita yang memahami yang lebih awal, lebih dulu menggeluti masalah maritim ini. Kami mohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga tugas kami ini bisa membawa amanah yang benar dan bermanfaat. Bermanfaat untuk kepentingan pemerintah, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.